Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang komunikasi interpersonal. Sebelumnya saya ingin kalian untuk menekankan subscribe, like, komen, dan share ya. Yang pertama itu saya akan jelaskan tentang pengertian komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan atau pikiran dengan individu yang lainnya. Adapun elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada yang namanya sumber dan penerima. Sumber dan penerima ini melibatkan dua orang di mana masing-masing memiliki peran, yaitu sumber berperan sebagai membentuk dan mengirimkan pesan, sedangkan penerima berperan sebagai penerima pesan. Yang kedua ada pesan atau message, yaitu sinyal yang dipandang sebagai rangsangan bagi penerima pesan dan diterima salah satu indera manusia atau kombinasi dari beberapa indera manusia. Yang ketiga ada encoding dan decoding. Encoding itu yaitu tindakan yang memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara, sedangkan decoding itu tindakan memahami pesan seperti mendengar dan membaca. Yang keempat ada media, yaitu untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dengan penerima. Lalu yang kelima itu ada gangguan atau noise, yaitu segala sesuatu yang mendistorsi pesan atau mencegah penerima menerima pesan. Yang keenam ada umpan balik, yaitu informasi yang kita terima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah kita kirimkan. Yang ketujuh di situ ada konteks, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam lingkungan yang mempengaruhi bentuk dan isi pesan yang disampaikan. Oke, yang ke-8 itu ada namanya etika atau etik, yaitu komunikasi selalu memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi selalu melibatkan yang namanya etika komunikasi. Sifat komunikasi interpersonal. Sifat komunikasi interpersonal ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, komunikasi interpersonal itu komunikasi yang melibatkan dua individu untuk saling bertukar pikiran dan juga saling bergantung. Yang kedua, ia secara inheren bersifat relasional. Yang ketiga, dia berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Komunikasi interpersonal juga melibatkan pesan verbal maupun non-verbal dan juga berlangsung dalam berbagai bentuk. Yang terakhir, melibatkan berbagai pilihan. Prinsip-prinsip dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama itu, komunikasi interpersonal ialah suatu proses transaksional. Maksudnya itu ialah komunikasi interpersonal ini sebuah proses atau kejadian yang berkelanjutan di mana masing-masing elemen saling bergantung satu sama lain. Komunikasi interpersonal secara konstan terus terjadi dan mengalami perubahan. Agar dapat memahami gambaran komunikasi interpersonal sebagai proses transaksional, maka model komunikasi transaksional dapat menjadi jawabannya. Yang kedua, komunikasi interpersonal memiliki tujuan. Komunikasi interpersonal ini memiliki 5 tujuan. Yang pertama itu ada yang namanya belajar, yaitu komunikasi interpersonal membuat kita dapat belajar memahami orang lain dan dunia secara lebih baik. Yang ketiga itu membina hubungan. Membina hubungan ini membantu kita untuk berhubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga itu mempengaruhi. Ini kita dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Lalu yang keempat di sini ada bermain. Dengan komunikasi interpersonal dapat berfungsi sebagai kegiatan bermain. Yang terakhir ada yang namanya membantu, yaitu seorang terapis menggunakan teknik penyembuhan jiwa yang dikenal dengan metode komunikasi terapeutik dan dalam keperawatan. Lalu yang ketiga, itu ada komunikasi interpersonal adalah ambigu. Maksudnya itu, semua pesan-pesan berpotensi ambigu, masing-masing orang akan memberikan makna yang berbeda terhadap pesan yang sama. Terdapat ambiguitis dalam semua hubungan. Yang keempat, hubungan interpersonal dapat berbentuk simetris atau komplementer. Maksudnya ialah interaksi interpersonal dapat merangsang pola perilaku yang sama atau berbeda. Lalu yang terakhir, komunikasi interpersonal merujuk pada isi dan hubungan di antara pada partisipan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.